Selamat datang di program Bincang Kita, bercakap bersama, mencari makna. Bersama saya Lina Puspitaningsih akan memandu program ini dengan topik perbincangan, kekuatan, mendengarkan dalam komunikasi. Baik, bersama saya sudah ada narasumber yang akan kita gali ilmunya karena beliau sudah hampir 30 tahun menjadi dosen komunikasi. Jadi tepat sekali kalau topik hari ini dibahas, diperbincangkan bersama beliau. Selamat datang Pak Freddy. Ya, terima kasih. Gimana kabarnya Pak? Baik, selalu baik, puji Tuhan. Puji Tuhan. Pak Freddy, hari ini kita akan berbincang tentang hal komunikasi yang tentu saja tidak asing bagi Bapak. Ya, mudah-mudahan. Iya, kita bicara tentang mendengar, listening. Ya, ini agak berbeda dengan bahasan kita. Karena kita, orang-orang YTWR ini pada umumnya kan modal pekerjaan yang dibutuhkan, modal utamanya itu suara, voicing. Harus banyak ngomong ya Pak ya. Harus banyak bicara, announcer, presenter gitu kan, speaker, pengkhotbah, host, atau apalagi voice over talent gitu kan. Pembelajaran yang sering kita upgrade, upskill itu justru public speaking, banyak bicara, bagaimana berbicara dengan baik. Dan kali ini kita harus belajar keterampilan tentang mendengarkan. Yang perlu saya tanyakan kepada Pak Freddy, benarkah Pak, demi komunikasi yang efektif, keterampilan mendengarkan itu penting dan dibutuhkan? Dan kenapa Pak Freddy? Ya jelas itu penting ya, sudah pasti ya, mendengarkan itu penting. Jadi bukan sekadar mendengar, tapi mendengarkan ya, itu penting di dalam komunikasi kalau kita ingin komunikasi itu efektif. Artinya bisa berhasil mencapai tujuan yang diinginkan, entah apa tujuannya itu. Nah, komunikasi memang satu segi adalah persoalan yang rumit, oleh karena ada begitu banyak unsur di dalamnya, di mana di setiap unsur atau elemen komunikasi itu kita harus mampu mengurangi sebanyak mungkin ya, tidak bisa sempurna, tapi mengurangi sebanyak mungkin gangguan atau noise istilahnya dalam komunikasi itu. Jadi ya harus ada usaha memang. Nah, tapi dalam hal mendengarkan ya, jadi ya saya bisa mengerti kalau tadi dikatakan oleh Mbak Lina bahwa saudara-saudara yang ada di yayasan yang melayani melalui media sudah puluhan tahun juga ini, dilatih terbanyak itu atau hampir seluruhnya itu ada dalam soal bagaimana berbicara. How to speak ya, dengan segala skill yang dibutuhkan, pengetahuan yang dibutuhkan untuk berbicara. Nah, justru di sini timbul satu pertanyaan yang benar-benar efektif juga pertanyaannya, yang seperti dikatakan Mbak Lina itu tadi. Jadi begini, komunikasi itu, efektivitas komunikasi itu tidak hanya bergantung dari how to speak, bagaimana kita berbicara. So, itu kan berarti one way communication, ya. Satu arah ya. Satu arah, ya. Padahal komunikasi itu sebenarnya tidak bisa satu arah, apalagi kalau ini dalam konteks interpersonal communication ya. Dalam konteks percakapan pribadi. Bagaimana mungkin satu percakapan pribadi itu tidak ada komunikasi dua arah, tidak ada interaksi ya. Nah, keberhasilan komunikasi itu tidak hanya ditentukan dari tidak bergantung kepada pembicara dalam hal bagaimana dia mengatakan sesuatu, dia berbicara sesuatu dengan penuh full of knowledge, juga skillful juga ya, cukup mampu. Tetapi bergantung terutama bagi saya terbalik nih. Terutama tergantung pada lawan bicara atau komunikan. Kalau dalam komunikasi, pembicara kita sebut secara umum itu komunikator ya. Sedangkan lawan bicara itu adalah komunikan. Sebenarnya tergantung, bagi saya lebih penting komunikan.
Bahkan kalau saya mau membuat perbandingan begini, kalau kita selama ini berpikir bahwa dan sudah melakukannya, mungkin 90% segala usaha kita adalah mempersiapkan diri untuk berbicara. Hanya 10% yang berpikir bagaimana pentingnya komunikan itu mendengar kita atau berespons kepada kita. Jadi kita ingin terus sekali segala keahlian keluar, segala pengetahuan keluar ya. Saya mau balik. Bagaimana itu? Cukup 10% mempersiapkan diri, tapi 90% bagaimana mendengarkan dia. Nah, begitu penting. Ya, kenapa itu penting? Ya, karena begini. Nomor satu perubahan yang diinginkan dalam sebuah peristiwa komunikasi yang diciptakan, perubahan itu ada pada komunikan. Apakah itu pribadi, kelompok, atau massa. Jadi sebetulnya tujuannya nanti nyampenya di situ. Perubahan apa? Kita ingin dia tahu sesuatu kan? Iya. Bukan kita ingin kita tahu sesuatu, kita sudah tahu. Kita ingin dia tahu. Kalau dia tetap tidak tahu, walaupun komunikasi sudah berjalan berjam-jam, dia tetap tidak menangkap sesuatu. Tidak berhasil. Betul. Apalagi perubahannya yang kita inginkan. Jadi konsentrasi harus justru pada dia. Nah, satu-satunya cara di dalam percakapan ya, percakapan langsung nih, interpersonal communication ya, kalau nggak salah itu konteksnya ya. Betul sekali. Maka satu-satunya cara adalah mendengarkan dia. Jadi mendengarkan ini aktif mendengarkan. Keluar semua keahlian kita yang dibutuhkan, apa yang ada dalam kita yang dibutuhkan supaya kita bisa mendengar. Nah, sayang sekali ini menjadi kontradiksi di dalam komunikasi di mana kita lebih mementingkan apa yang kita bicara. Bahkan kadang-kadang komunikan baru satu kata kita pikir sudah tahu semua, langsung keluar lagi. Benar. Udah macam-macam kita pengetahuan, kutip buku ini, kutip buku itu, banyak bicara. Seakan-akan itulah keberhasilan komunikasi, padahal tidak. Anda punya sesuatu, tapi untuk apa kalau sesuatu itu tidak disampaikan dan orang bisa menerimanya nanti pulang dengan hampa. Jadi paling tidak itu secara umum kita lihat bahwa kita balik saja bahwa 90% yang paling penting kita fokuskan adalah bagaimana komunikan atau lawan bicara kita pahami apa yang kita katakan, bahkan lebih dari itu menerimanya supaya dia mengalami perubahan. Nah, 10% sudah cukup buat kita karena kita sudah pada dasarnya sudah memiliki sesuatu yang kita ingin sampaikan. Keterampilan ya sudah cukup lah. Jadi bisa dikatakan karena sepenting itu mendengarkan orang yang berbicara kepada kita, jadi porsinya harus lebih besar daripada kita yang bicara ya Pak ya. Dibalik saja. Dibalik saja porsinya. Ini sebenarnya banyak teori yang berkata begitu. Tuhan toh menciptakan dua telinga ya Pak dan satu mulut. Itu artinya mendengar harus 2 kali lipat dong, lebih banyak dari bicara dan supaya komunikasi berjalan efektif active listening itu penting dan ini kaitannya dengan komunikasi, dengan interpersonal komunikasi tadi ya Pak ya. Memang penting tapi tidak mudah. Ada begitu banyak gangguan karena pada dasarnya orang lebih seneng berbicara tinimbang mendengar. Fakta loh Pak. Ya itu tadi karena didorong oleh saya banyak tahu, saya banyak ilmu dan itu pingin disampaikan. Nah gimana Pak? Hambatan-hambatan apa lagi nih? Gangguan yang sebenarnya harus kita hindari ketika kita ingin menjadi pendengar yang baik. Yang pasti gangguan itu bukan pada komunikan. Iya juga. Gangguan itu pada komunikator. Betul, nah, apa gangguan itu ya? Banyak. Nah, itu harus kita kupas tuntas. Tapi Pak. beberapa aja gitu ya. Gangguan komunikasi ya. Jadi memang persoalan dalam komunikasi nomor satu adalah memperhatikan apa saja gangguan pada diri sendiri sebagai komunikator ya. Kalau seandainya saya sebagai public speaker, apa sih persoalan pada diri saya? Yang merupakan gangguan itu dulu nomor satu, bukan apa gangguan pada orang lain. Nah, jadi terbalik toh. Kalau soal itu berbicara tentang keberhasilan, kita lihat pada kepentingan dari komunikan kita. Tapi kalau kita sudah mulai berpikir tentang gangguan-gangguan dalam komunikasi, perhatikan dulu apa gangguan pada diri kita sendiri sebagai komunikator. Senang berbicara, wajar, tidak apa-apa. Senang sesenang-senangnya, karena itu justru bagus, ya senang. Tapi berbicaranya yang harus bisa di-manage. Jadi begini,
Nah, menurut saya menurut saya gangguan itu secara mendasar itu pertama, apa yang saya harus katakan begini, di dalam diri kita sebagai komunikator ya, sebenarnya selalu ada dua dimensi yang selalu ada aktif di dalam kita toh hidup dan kita ini belajar. Jadi kita selalu punya dua hal. Pertama, saya pinjam istilah Desi Anwar, dia seorang penyiar yang bagus ya, seorang jurnalis yang bagus, yang berpengalaman. Dia punya istilah suara dalam kepala. Ya, nah yang dia maksudkan suara dalam kepala itu adalah semua rekaman pengetahuan kita, semua rekaman kebijaksanaan kita, rekaman dari pendapat kita, dan teori-teori yang banyak itu ada di sini. Ya. Nah, mengapa orang banyak bicara? Karena dia mau mengobralkan semuanya yang dia tahu. Jadi sebetulnya yang dia mau tonjolkan adalah dirinya tuh hebat. Orang lain tahu itu. Ya, dia nih tahu banyak ya. Betul. Jadi dia bisa menasihati orang dengan bagus sekali. Banyak nasihat yang bagus-bagus. Nah, seperti itu. Tapi orang kurang memperhatikan. Nah, ini istilah saya sendiri. Istilah saya sendiri ini adalah bagaimana? Semacam internal voice. Jadi suara dari dalam hati, dari dalam diri sendiri. Nah, apa itu suara dari dalam sendiri ya? Ya, itu pertanyaannya. Ya, bagi saya suara dari dalam hati atau internal voice itu adalah kebenaran, motivasi, kejujuran. Saya datang dengan segala macam pengetahuan, tapi apakah ada kejujuran di dalam tujuan motivasi saya? Ada kebenaran yang saya ingin sampaikan? Kalau ini mengalami distorsi, maka segala kehebatan saya di kepala akan saya gunakan untuk hal yang salah. Salah satunya adalah saya ngomong banyak. Karena apa? Kebenaran dalam arti respect terhadap komunikan itu kurang. Akhirnya dia ditimpa dengan begitu banyak teori, nasihat, pendapat. Dia ditimpa tanpa lagi memikirkan bahwa dia mampu nggak. Orangnya mampu, suka nggak, senang nggak mendengar semua ini nggak habis-habisnya. Jadi ada sesuatu yang salah bukan pada orang itu, pada komunikan, tapi pada diri kita sendiri. Jadi internal voice ini tidak didengar. Internal voice mengatakan begini, tidak usah terlalu banyak. Apakah Anda masih jaga kebenaran itu? Kebenaran apa? Kebenaran ya tentang apa tujuan, maksud, motivasi, dan seterusnya. Apakah Anda jujur? Apakah cocok yang Anda katakan itu dengan hati? Jangan sampai Anda banyak teori, tapi sebenarnya karena Anda sedang jengkel lawan bicara mungkin, dan Anda lawan bicara ini mungkin keluar kata-kata yang mungkin Anda kurang senang, di sini sudah jengkel, maka di sini digunakan. Segala intelijensi itu digunakan untuk hal yang menyerang barangkali. Atau mau habiskan segala sesuatu. Kalau pakai ayat ya banyak ayat keluar sudah semua di situ ya. Nah ini baru satu faktor ya yang secara umum tidak disadari. Kadang-kadang tidak disadari. Barangkali yang lain adalah saya sebutnya begini. Physical condition ya. Physical condition artinya bahwa begini, ini satu gangguan. Jadi kondisi fisik kita ini baik atau tidak? Jangan-jangan saya kurang sehat. Sedang sakit kepala, ya, sedang sakit perut pada waktu saya berbicara, dan ini menjadi hambatan saya untuk mendengarkan. Saya tidak sabar mendengarkan. Aduh kok, apalagi dia bicaranya panjang karena dia mau curhat sebanyak-banyak. Saya sudah nggak sabar. Ini perut sudah mulas dan macam-macam, badan kurang enak, agak demam dan sebagainya. Jadi ini juga merupakan hambatan yang kadang-kadang kita paksakan toh, kadang-kadang karena ini sudah jadwal misalnya. Nah, juga ada emotional condition. Jadi itu ada satu kondisi emosi yang harus baik ya. Jangan-jangan saya ini sedang stres sesuatu, sedang jengkel, sedang apalah, sedang tadi datang dari rumah lewat macet yang begitu rupa sehingga saya sudah
entah bagaimana lah. Waktu juga mungkin konflik dengan anggota keluarga saya di rumah, masalah macam-macam itu membuat emosi saya tidak stabil. Dan ini akan menjadi satu gangguan, dan saya bisa melampiaskan itu justru di dalam komunikasi interpersonal yang sedang dijalankan. Dan saya juga bisa melampiaskan kemarahan saya kepada orang itu. Dan paling tidak, saya tidak sabar mendengarkan dia. Tidak sedia mendengarkan dia. Ya, kalau soal intelligence condition, ya itu juga perlu. Jadi kita ini juga harus, seorang komunikator harus juga mempunyai logika yang bagus, ya, mempunyai kecerdasan yang cukup. Saya tidak katakan kecerdasan yang tinggi, tapi kecerdasan yang cukup sehingga kita bisa menguraikan sesuatu secara struktural, dalam arti terstruktur dengan baik pikiran kita, sehingga jangan sampai kita ngalor ngidul begitu aja, pokoknya bicara, tapi kita membuat orang mengerti harus dengan cara bagaimana bahasa kita juga tersusun dengan baik, dengan logis, yang rasional dan seterusnya. Dan ya mungkin yang terakhir adalah satu hal lagi. Ini juga masih menyangkut sedikit bersentuhan dengan apa yang saya katakan itu. Jadi inside out, ya, sesuatu dari dalam akan keluar dari dalam diri kita sebagai komunikator. Ya, yang kadang-kadang kita tidak sadari. Ada satu karakter yang lebih menonjol sehingga dia kelihatan dominan di dalam setiap pembicaraan. Dan ini adalah godaan yang paling besar dalam diri seorang komunikator. Kalau komunikator itu memang dia seorang, katakanlah dia seorang yang public speaker, dia itu seorang komunikator, seorang influencer dan macam-macam, ya. Jadi di dalam diri itu ada kecenderungan yang kurang disadari bahwa dia ingin mendominasi semua percakapan. Jadi dia tidak beri kesempatan cukup untuk lawan bicara atau komunikan itu mencurahkan apa yang dia ingin curahkan. Jadi hal ini, dan juga bisa saja ada semacam, selain itu dominasi, itu ada arogansi. Ini biasanya tidak sadar. Jadi keadaan saya yang serba lebih itu akan membuat saya lebih arogan. Tidak boleh disentuh. Ya, kalau ngomong salah, saya langsung menghakimi. Jadi pembicaraan selanjutnya sudah mulai bersifat menghakimi, memojokkan lawan bicara dan seterusnya. Dan terakhir, harus kamu percaya ya. Kalau kamu tidak percaya, walaupun tidak dengan cara yang seperti begitu, tunjuk-tunjuk. Tapi nuansa arogansi itu sudah kelihatan. Ya paling tidak, ini kan kita bicara secara umum toh. Jadi bukan khusus untuk satu kasus tertentu, satu jenis percakapan tertentu, ya. Ada macam-macam jenis percakapan pribadi kan. Tapi ini secara umum, ini hal-hal yang seringkali tidak disadari. Ya itu aja. Belum semua, tapi nyatanya banyak juga ya Pak, ya hambatan banyak, yang kita temui, gangguan dalam interpersonal communication. Mendengarkan memang, sehingga kita tidak sedia untuk mendengarkan itu. Jadi itu yang menjadi korban. Tidak bisa mendengarkan dengan baik, dengan tulus lawan bicara kita. Dan itu sering dialami, bahkan oleh saya sendiri bahkan. Nah Pak, setiap hambatan, setiap gangguan pasti ada, tapi bukan berarti tidak ada solusi. Kami mau belajar nih dari Bapak, gimana Pak, apa yang harus kita lakukan, langkah-langkah apa yang perlu kita kerjakan, perlu kita tahu, sehingga kita tetap bisa menjadi pendengar yang tulus, bisa mendengarkan dengan aktif, dengan baik, ketika komunikan itu berbicara kepada kita. Iya, jadi begini, kan pada prinsipnya kita tidak sabar mendengarkan toh. Bener, effort banget itu Pak. Tapi kita ingin dia sabar mendengarkan kita. Jadi kalau kembali kepada yang tadi pertanyaan sebelumnya, ya saya balik saja tapi dengan sedikit penjelasan. Ya, artinya begini, kalau solusinya kan selalu ada. Tapi persoalannya, apakah solusi yang saya sudah tahu itu saya mau lakukan atau tidak? Jadi secara umum, maukah saya mengurangi semua noise dan gangguan yang menghinggapi diri saya? Misalnya dalam tadi 4 ya. Misalnya dalam 4 hal itu tadi Maukah saya itu? Jadi artinya begini, mampukah saya memanage emosi saya? Misalnya memanage emosi saya. Usahakan supaya saya tidak dipengaruhi oleh emosi-emosi yang tidak benar. Entah itu dari luar atau memang ada satu kata yang keluar dari komunikan yang membuat saya
merasa direndahkan dan sebagainya. Jadi baper kan akhirnya ya. Jadi baper ya, jadi baper. Iya. Baper itu berbahaya loh. Akhirnya defend gitu ya yang muncul ya. Yang muncul itu counter attack. Iya. Hati-hati loh, banyak komunikator yang counter attack. Oleh karena terlalu baper ya. Ya, jadi hal-hal itu saya harus hindari. Ya, kalau ini pertanyaan yang harus saya jawab sebelum saya mengadakan komunikasi, peristiwa komunikasi, itu sedikit menolong saya untuk menyiapkan diri. Jadi saya coba membersihkan diri saya dari hal semacam itu. Kalau saya sakit, tunda saja percakapannya misalnya, atau kurang sehat misalnya begitu. Dan saya bisa menyiapkan dengan baik, emosi saya tenang dan sebagainya ya. Tapi kalau itu terjadi justru di dalam komunikasi itu yang sedang berjalan. Nah, di sini dibutuhkan satu kemauan baik, satu kemampuan memanage diri sendiri. Jadi kalau saya mulai tersinggung, lepaskan, tinggalkan itu. Jadi jangan fokus kepada apa yang saya mau katakan akibat dia katakan tadi. Ya. Tapi fokus kembali kepada apakah saya memiliki kebenaran yang saya mau pertahankan. Jadi motivasi saya tetap dari awal bermaksud untuk menolong dia, supaya dia mengetahui sesuatu, atau saya sudah berubah di tengah jalan sementara komunikasi ini berjalan. Apakah saya sungguh memanage dari segi intelijen saya atau kecerdasan saya supaya betul-betul semua digunakan untuk mencapai tujuan. Ya, tujuannya apa? Ya supaya orang ini atau lawan bicara ini kan mengerti apa yang saya katakan sampai pada dia menerima. Kan itu tujuannya. Betul. Nah, kalau begitu ya saya harus mendengarkan dia, baru saya bisa tahu. Karena dengan mendengarkan yang cukup membuat saya bisa meraba, bisa mengerti apakah dia mengerti saya atau tidak, apakah dia menerima atau tidak. Dan juga hal-hal yang lain tadi. Batasi diri supaya jangan sampai saya arogan dan dominan misalnya di dalam komunikasi ini. Mentang-mentang saya yang katakanlah sudah tadi dikatakan dosen 30 hampir 30 tahun, saya nggak mau lagi Balina yang tanya, lebih baik saya ngomong terus sampai akhir misalnya begitu ya. Jadi arogansi semacam ini yang ingin mendominasi harus dibatasi atau harus dihilangkan supaya kita berubah menjadi seorang komunikator yang rendah hati, yang respect. Respect itu kata penting terhadap komunikan. Jadi solusinya adalah memberesi diri sendiri, dan itu bisa dilakukan sambil berjalan. Jadi saya selalu sadar ya, tadi saya katakan internal voice tadi ya. Internal voice itu kan teraktif itu, aktif itu. Pada waktu saya banyak bicara, dia akan sudah terlalu panjang loh. Gelitik-gelitik ya, oke. Kasih dong kesempatan sama dia. Nggak usah yang ngomong terus. Mumpung tinggal 5 menit, nanti masih banyak belum keluar. Ya begitulah kira-kira. Jadi solusi ada. Jadi kita balik saja, tapi harus ditambahkan satu hal. Jadi bagaimana supaya kita bisa efektif dalam komunikasi, itu hambatan-hambatan itu bisa. Ini memang satu hal, yaitu keterampilan. Jadi skill di dalam berbicara itu juga penting. Nah, ini satu hal yang juga membutuhkan banyak hal yang harus kita jadi skill kita kalau dari dalam sudah beres, itu lebih gampang. Kalau hatinya senang, ini juga berjalan dengan baik. Tapi kalau hatinya jengkel, ini dipakai untuk hal yang kurang baik. Jadi bahkan kita punya gestur ya, gestur kita juga akan mendukung dengan baik kalau dari dalam sudah baik. Jadi kita harus memiliki keterampilan juga. Jadi satu hal ya, ini secara teknis. Bagaimana saya berbicara, saya harus mulai dari mana, dan saya harus mengakhirinya bagaimana. Kalau dia sudah tanggapi dan gini, bagaimana saya menggalinya lagi untuk terus supaya lebih baik, pertanyaan lebih banyak, supaya dia keluarkan lebih banyak lagi, supaya saya bisa mencapai tujuan untuk mengerti. Baru saya tahu pada akhirnya saya harus bicara apa yang akan sungguh efektif. Jadi kira-kira begitulah. Ya, banyak ilmu. Jadi ketika kamu ingin belajar, kita ingin belajar, meningkatkan keterampilan mendengarkan, kembali diri sendiri, koreksi, perbaiki, dan itu bisa dilatih ya Pak ya. Bisa. Kepekaan. Tapi terutama kemauan, ada niat gitu ya. Jadi perlu ada niat, perlu ada passion juga ya. Ada passion atau keinginan yang kuat ya, niat yang baik, ada minat. Dan memang mau membatasi diri, mau mengontrol diri, itu penting. Kalau tidak ya nggak bisa. 1000 nasihat yang baik ya dibuang aja kalau memang saya tidak punya kemauan untuk baik. Begitu. Tadi
Pak Freddy menyentuh kata gestur. Ya, saya tertarik dengan hal ini. Berbicara berhubungan dengan kekuatan mendengarkan dalam komunikasi, itu bukan berarti ketika lawan bicara atau komunikan kita berbicara, kita tidak memberikan respon atau feedback ya. Karena respon yang baik, feedback yang baik itu kan sebuah afirmasi, sebuah hadiah ya. Sebuah hadiah kepada lawan bicara. Oh, ternyata begitu. Apa yang saya bicarakan direspon. Nah, feedback yang bagaimana yang harusnya kita tunjukkan, Pak, ketika kita berbicara dengan orang lain. Gestur yang bagaimana yang sesuai dengan porsinya yang harus kita tunjukkan. Ini maksudnya feedback dari pihak ini ya, komunikan ya. Karena memang seorang komunikator sangat membutuhkan feedback dari komunikan. Betul. Ya. Tapi memang bisa terjadi juga feedback kita pada waktu mendengarkan. Pada waktu kita mendengarkan, jadi akhirnya dia berbicara ya. Jadi ini sebenarnya dua hal yang berganti-ganti. Jadi kalau dalam percakapan, misalnya saya dengan Mbak Lina semacam begini, itu komunikasi itu terjadi timbal balik. Nanti saya bicara sekarang, begitu Mbak Lina ini bicara lagi, dan kita sama-sama, jadi feedbacknya dari dua arah ini. Jadi komunikasi terjadi begitu. Entah kita mau atau tidak akan terjadi, terjadi begitu. Jadi naturnya mungkin begitu. Ya, jadi kita memberikan feedback yang Mbak Lina maksudkan adalah kita inginkan adalah feedback kita sendiri ya terhadap orang yang lawan bicara kita yang atau komunikan ya. Kita, iya. Oke. Tapi mungkin saya harus bicara dua-dua karena kalau tidak nanti mungkin saya mulai dulu dari feedback dia karena feedback dia akan menentukan saya mau bicara apa. Ya, misalnya begitu. Ya. Jadi misalnya begini, saya lagi bicara. Ya, saya lagi bicara tentang satu topik misalnya yang saya ingin gitu. Nah, gestur dia bagaimana? Jadi memang feedback itu seorang komunikator harus mampu untuk mengerti setiap isyarat feedback. Jadi orang bisa diam, tapi ada isyarat bahwa dia sedang mengeluarkan feedback. Nah, karena ini mengerti feedback dari komunikan itu akan mempengaruhi kita dalam berbicara ya. Dan feedback seperti apa yang kita ini pada waktu kita mendengarkan. Oke ya. Tapi secara singkat saya ambil dari orang ini ya. Baik. Jadi maksudnya dari komunikan ya. Jadi saya pelajari selama kalau saya memberikan dia satu pertanyaan. Misalnya kemudian dia berbicara ya, atau saya minta dia coba ceritakan sesuatu ya. Lalu dia berbicara. Saya perhatikan dengan sabar, saya memperhatikan apa sih sebenarnya inti permasalahan ya, supaya dia bisa menerima apa yang menjadi hambatan diri sendiri pada dirinya sendiri untuk menerima atau mengerti maksud saya atau pesan yang ingin sampaikan. Saya berusaha sebanyak mungkin. Nah, kalau saya bisa mengerti ini akan mempengaruhi saya di dalam saya apakah saya mau mendengarkan lagi atau tidak. Ya. Nah, sekarang datang kepada feedback yang dari pihak komunikator sendiri terhadap orang ya. Benar. Nah, ya ini yang ditanyakan. Ya. Kalau dia berbicara, dia mau curhat, komunikan itu tidak bisa diatur toh. Ya, apalagi kalau ini dalam konteks interpersonal communication yang konseling misalnya. Benar. Misalnya ya. Dia tidak bisa kita atur. Dia pada dasarnya mau mencurahkan. Isi hatinya, nah, kalau dia sudah mau mencurahkan berarti satu tanda bahwa komunikator sedang berhasil. Sayangnya, kalau dia banyak bicara, komunikator merasa seakan-akan gagal karena saya kurang kesempatan untuk ngomong. Betul nggak? Nah, harus dibalik lagi kan? Jadi, kalau dia berbicara banyak, maka apa feedback saya yang membuat kalau bisa lebih banyak bicara lagi? Supaya lahir semua, dia melahirkan semuanya yang dia ingin sampaikan. Ingat bahwa internal voice itu adalah tunjukkan dalam seluruh gestur kita, mata kita, seluruh keberadaan kita bahwa kita peduli terhadap dia. Ini adalah gestur yang bercerita tentang feedback kita atau respons kita terhadap dia bahwa kita senang mendengarkan dia. Kalau dia tidak dapatkan feedback ini, ya, tentang komunikator ini kayaknya sudah nggak sabar ini. Dia sudah gelisah, resah. Ya sudah, boleh jadi ya dia sudah, untuk apa?
komunikasi ini. Sudah selesai. Dia bisa saja begitu. Nah, jadi mendengarkan itu kan diam. Nah, kalau diam apakah komunikasi mati? Satu-satunya komunikasi yang berjalan adalah gestur kita, sikap kita yang menunjukkan bahwa kita perhatian pada dia. Jadi misalnya, kalau dia berbicara ya, bayangkan kalau Mbak Lina sedang berbicara atau saya sedang berbicara, lalu kalau saya berbicara, Mbak Lina lihatnya lain tempat terus. Atau chat gitu ya, pegang HP. Kan saya sudah merasa bahwa kalau ini komunikasi sudah merasa bahwa sebenarnya komunikator sendiri mungkin tidak serius, dia tidak pusing. Dia padahal saya sudah memberikan waktu, kan dia yang undang saya untuk bicara misalnya. Nah, seperti itu. Jadi gestur itu dalam diam. Tapi ada maksudnya feedback ya dalam diam melalui gestur kita. Tetapi ada juga feedback kita yang penting di dalam kata-kata. Misalnya begini, pada waktu dia berbicara satu kurang jelas, ya saya maaf coba yang tadi itu saya kurang paham. Nah artinya bahwa saya menunjukkan kepada dia bahwa saya perhatikan. Kadang-kadang coba menggali lagi. Jadi bukan langsung nasihat, kasih teori, tapi coba menggali. Seorang komunikan akan paling senang kalau komunikator memberikan satu pertanyaan yang bersifat ingin tahu, dan dia akan terus sampai bila perlu sudah habis sama sekali, baru dia diam, misalnya begitu. Ya, paling tidak ada dua hal penting itu. Jadi nomor satu adalah sikap. Jadi itu gestur tadi. Hati-hati terhadap sikap itu. Jangan sampai mata melayang kemana-mana, tidak memperhatikan dia. Tentu memperhatikan itu dengan satu perhatian, ingin memahami, dan orang yang melihat kita berbicara itu, melihat kita memperhatikan dia itu, dia akan tahu bahwa komunikator ini sebetulnya dia perhatikan tapi menatap tapi kosong. Pikirannya lain tempat, dia bisa rasa. Jadi kalau misalnya saya berbicara dengan Mbak Lina, saya bisa rasa ini menatap dengan kosong atau tidak. Itu kemampuan alamiah seorang. Jadi karena itu kita harus bisa betul-betul pastikan bahwa kita perhatikan dia. Nah, perhatikan dia ini terbanyak adalah itu saya tadi katakan satu sikap atau gestur segala gerak kita. Jadi kadang-kadang begitu ya misalnya. Ya, kadang-kadang mengangguk kepala ya. Tapi tidak boleh buat-buat. Ya, kalau buat-buat berarti di sini sedang bekerja untuk munafik. Ya toh? Jadi, dan itu terasa ya Pak terasa. Jadi betul sekali itu insight ya. Kebenaran, ketulusan itu akan mempengaruhi apa yang keluar dari dalam kita sebagai feedback untuk komunikan kita, supaya komunikan itu merasa bahwa dia diperhatikan. Sama seperti seorang anak yang datang dalam permasalahan memeluk ibunya atau mau mengadu sesuatu pada ibu, dia langsung rasa ibunya ini perhatian atau tidak. Tapi kalau dia datang kepada orang lain, dia juga rasa ini kurang perhatikan. Ini anak siapa kok datang di sini, misalnya begitu. Jadi seperti itu. Jadi dari dalam itu harus baik, baru bisa orang itu merasa. Jadi feedback yang paling penting kalau dari diri kita sebagai komunikator, tunjukkan bahwa kita perhatian dia melalui sikap kita, merangkul dia dan sebagainya. Hati-hati jangan sampai tunjukkan kebosanan. Kalau begitu ada rasa bosan, kita harus manage diri. Jangan sampai hati saya bosan. Nah, kalau bagaimana tunjukkan supaya saya tidak bosan, itu adalah akal. Tetapi kalau saya memang sudah tidak bosan, semua akan berjalan dengan baik. Begitu. Dan itu komunikasi akan sangat efektif. Sangat efektif. Iya Pak. Iya, sebagai orang yang berbicara ketika didengarkan dengan tulus, dengan sikap-sikap yang ditunjukkan, maka akan grateful banget, akan bersyukur banget gitu ya Pak ya. Tapi ketika kita mendengarkan dengan tidak respect, acuh tak acuh, pasti itu sebaliknya akan membuat orang sedih. Nah, kita perlu mendengarkan ini, peneguhan ini lagi. Bagaimana? Apa akibat yang akan dihadapi, dampak buruk yang akan kita terima ketika kita tidak bisa mendengarkan dengan tulus, tidak bisa memberikan hati dan telinga dengan baik? Apa yang akan terjadi dengan komunikasi itu, Pak? Ya, sudah pasti ya, kalau ini kan kita sendiri menggagalkan komunikasi. Ya, jadi kalau sebagai komunikator kan berjuang habis-habisan supaya dia mencapai keberhasilan di dalam
komunikasi, artinya tujuan tercapai. Jadi misalnya saya datang untuk memberitahu dia, mengajak dia untuk kerjasama dengan saya misalnya, saya ingin supaya berakhir dengan nanti, oke, gimana kita bisa bikin atau kita bertemu lagi untuk meneruskan ya. Tapi kalau saya ini dalam satu konseling, saya ingin supaya berakhir dengan, oh Tuhan, saya terima kasih Pak, karena saya dengan penjelasan Bapak saya mendapatkan sesuatu yang sangat menyentuh. Itu yang kita harapkan tuh. Nah, kalau begitu kita berjuang dalam segala cara. Tapi perjuangan pertama adalah diri kita sendiri benar untuk menolong dia dan seterusnya. Nah, kalau itu yang terjadi ya, di mana kita ya hal-hal negatif atau hal-hal yang tidak diinginkan itu yang terjadi dalam komunikasi, ya sudah jelas yang terjadi adalah inefisiensi. Artinya bahwa kita ini pemborosan waktu, pemborosan tenaga, bisa jadi pemborosan dana, misalnya saya ke Jakarta untuk bertemu dia, untuk berkomunikasi satu hal yang penting, bisa saja terjadi pemborosan semacam itu. Jadi bukan saja inefisiensi, tapi juga failure ya. Jadi gagallah komunikasi itu. Dan yang paling berbahaya menurut saya adalah kalau sampai tadi kita bicara soal tadi feedback, sikap-sikap yang kurang hormat, yang kurang menghargai, kurang peduli dan macam-macam, dan teknik komunikasi yang kurang profesional dan macam-macam itu, akhirnya orang ini mencatat satu hal, satu peristiwa, atau lawan bicara ini komunikasi mencatat satu peristiwa dalam hidupnya, bahwa berkomunikasi dengan orang ini percuma, dengan komunikator ini percuma. Jadi artinya relasi yang mungkin tadinya baik, hasil dari komunikasi ini adalah sebaiknya jangan diteruskan lagi. Nah itu satu hal yang itu sudah pasti terjadi dengan sendirinya ya. Hanya mungkin etika saja yang masih melindungi supaya ketemu masih bisa saling menyapa. Tapi kalau bisa jangan ketemu lagi. Waduh, iya. Bisa sefatal itu artinya ya Pak ya. Bisa. Jadi begitu segala sesuatu ditentukan oleh komunikator. Karena komunikator yang menciptakan peristiwa komunikasi. Dia yang memilih dengan siapa dia berkomunikasi. Kalau dia hilang semua respect itu, dia tidak rendah hati ya. Dan dia tidak punya cara komunikasi yang baik. Dia tidak bisa memberikan tadi katakan feedback atau respons yang baik dari diri supaya komunikasi ini bisa senang dengan dia. Ya dia menggagalkan sendiri. Padahal kita berjuang supaya perubahan terjadi dalam diri komunikan kita. Kan kita memilih dia sebagai partner, kita memilih dia sebagai seorang yang nanti bisa kerjasama. Kita memilih dia sebagai orang yang perlu ditolong tolong keluar dari permasalahan misalnya, kalau ini sebagai satu konseling, kita memilih dia untuk bagaimana meningkatkan kehidupannya, sehingga karena itu kita berani mengorbankan banyak hal demi dia. Tapi setelah ketemu dengan dia, justru demi aku. Nah ini hal-hal yang kadang-kadang tidak disadari. Gue kurangi semua noise itu. Failure. Kalau berani coba-coba. Dan rasanya target utama kita dalam sebuah komunikasi tentu bukan kegagalan kan Pak? Tentu saja. Mencapai sebuah goal, keberhasilan yang ingin kita capai. Nah bisa dikatakan komunikasi yang baik itu tidak hanya membutuhkan keterampilan berbicara, kemampuan berbicara yang baik, tapi juga keterampilan mendengarkan dengan tulus dan baik. Betul, sangat betul. Iya, mendengarkan. Karena di dalam mendengarkanlah kita mendapatkan banyak hal untuk menolong kita melakukan lebih baik lagi untuk orang yang kita inginkan dia ditolong. Gitu. Terima kasih banyak Pak Freddy untuk sharing hari ini, bermanfaat sekali. Pasti akan jumpa lagi Pak di kesempatan yang akan datang dengan topik yang lain. Sekali lagi terima kasih. Ya sahabat Askara, sampai di sini pembahasan topik kali ini, semoga bermanfaat untuk Anda. Sampai jumpa di program Bincang Kita selanjutnya.